Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala Summa usalli wa usallim ala nabiyil mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi ila yumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari aw ilan nar. Masyiral muslimin, ikhwani dan akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya serta nikmat-Nya yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, kesempatan, sekaligus juga memberikan kita yang namanya al-waqtu, yakni waktu yang dimana dalam hal ini, dalam momen ini, dalam al-munasabah yang insyaallah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dan diberikan keberkahan dengan adanya majelis ini. Insyaallah ta'ala kita senantiasa dalam rangka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan waktu yang bermanfaat dan juga amaliyah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala sesuai dengan tema yang sudah cantumkan atau sudah disebar ya, berkenaan tentang kajian pada kali ini, insyaallah taala kita akan membahas tentang satu tema yang berkaitan tentang al-fitnah. Naam, jauhilah fitnah bagimu al-jannah. Sebagaimana yang telah dimaklumi ayul ikhwah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, al-fitnah di mana-mana terjadi fitnah. Di mana-mana seorang hamba tidak lepas dari yang namanya fitnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadisnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan asyrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utamin min atamil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bangunan-bangunan di kota Madinah, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Innila ara mawaqi'a al-fitani khilala buyutikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat yang namanya benih-benih fitnah. Yang namanya fitnah itu mengelilingi rumah-rumah kalian. Ibaratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama waqi'i al-qatri, seperti hujan yang turun membasahi permukaan bumi ini, hujan yang turun membasahi rumah-rumah kita semuanya. Itulah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang namanya fitnah. Senantiasa tidak lepas dari yang namanya fitnah, al-fitnah.
Maka dari sini, ikhwani wal akhwati fillah, hafizakumullahu taala wa ra'akum, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah mawas diri, sadar diri, kita memiliki akal yang sehat, kita memiliki yang namanya naluri dan juga al-ilmu, hendaknya kita mengkaji dan mengkaji tentang apa yang harus kita hindari, tentang apa yang harus kita jauhi dari kalamullah, sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam hal ini. Naam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya apakah mengira manusia itu apa? Ayyutraku, mereka dibiarkan begitu saja. Ayyutraku ayyakulu amanna, mereka dibiarkan cuma bilang saya beriman, saya muslim, saya ini cinta Allah dan cinta Rasul, saya ini pengikutnya Allah dan Rasul, saya ini ingin masuk surga, saya ini enggak pengen masuk neraka. Kallallahi, bukan cuma seperti itu, akan tapi apa? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami berikan ujian, yakni fitnah kepada orang-orang yang sebelum kalian, sebelum mereka. Tujuannya apa? Dari sinilah akan diketahui mana yang benar keimanannya, mana yang jujur keislamannya, mana yang bohong alias munafik, alias palsu, alias KW dari apa yang ia ucapkan. Saya beriman, saya orang muslim, saya cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka sungguh benar, ayul ikhwah wal akhwati fillah, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akun. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Nasiha wa Ta'sil fi Zamani al-Fitnah. Beliau menjelaskan bahwasanya dengan adanya fitnah ini, kata beliau, nahnu la na'lam as-sadiqa minal kadhibi. Kita ini enggak tahu mana yang jujur keimanannya, mana yang benar keimanannya, mana yang benar sunnahnya, memegang sunnahnya. Ini juga, ini istilahnya nyerempet ke sana nih ya. Banyak di antara kita yang bilangnya saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, saya ini pengikut salafus saleh alias salafi, saya ini dan seterusnya. Akan tapi tatkala diuji dengan yang namanya fitnah, fitnah seperti yang terjadi dalam sekarang ini, baru kelihatan as-sadiqu minal kadhibi. Orang yang jujur keislamannya, orang yang jujur keimanannya, orang yang jujur bahwasanya ia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang bohong, orang yang ia seperti bunglon seperti itu. Berubah sana sini sesuai dengan apa? Keadaan. Waliyadzubillah. Sungguh benar, nahnu la na'lam, kata beliau, as-sadiqu minal kadhibi illa bihadhil fitani, kecuali dengan yang namanya fitnah ini. Kalau misalkan fitnah yang seperti sekarang ini seperti itu terjadi dengan adanya begini dan seterusnya. Oh ini begini, kita harus memberontak, kita harus begini dan begitu, akan kelihatan nampak jelas mana yang jujur keimanannya, mana yang benar-benar berpegang teguh di atas sunnah, dan mana yang ia dusta seperti itu. Alias apa? Bunglon seperti itu. Tayyib, bunglon, berubah-ubah dia. Nah, itulah dengan adanya fitnah. Tayyib. Fa idza lam ta'ti al-fitanu lam nadri manis sadiqu wa manil kadhibu. Kalau tidak ada fitnah, kata beliau, Shalih Fauzan, kalau tidak ada fitnah maka kita enggak kelihatan, nampak gitu loh, enggak jelas. Kelihatannya jenggotnya panjang, kelihatannya celananya cingkrang, kelihatannya cadaran, kelihatannya dan seterusnya. Enggak kelihatan seperti itu. Bahkan ada yang kelihatannya apa? Kelihatannya nyunah seperti itu. Kelihatannya nyunah tapi ternyata apa? Ternyata itu bukan nyunah. Seperti itu. Tapi apa? Lawannya sunnah alias bid'ah seperti itu. Waliyadzubillah. Inilah akhibati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi di sini dengan adanya fitnah ini itu ada hikmahnya.
Dengan adanya fitnah ini semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situlah ya diketahui mana yang benar kejujuran keimanannya, mana yang alias dusta. Ya, dusta dalam apa? Keimanannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun tadi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan cuma sekedar mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diberikan yang namanya fitnah. Kalla wallah, sekali-kali tidak ayol ikhwah, ayol akhwati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dari situlah fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dari situlah akan diketahui mana yang benar keimanannya dan juga mana yang dusta dan mana yang bunglon, seperti itu sesuai dengan keadaannya. Kalau manusia lagi musimnya merah, ikutan merah. Kalau manusia, kebanyakan manusia lagi warna biru, ikutan biru, dan seterusnya. Wal iyadzubillah. Nah, inilah akibatnya, dari sinilah kelihatan jelas ya di antara orang-orang yang as-sabat, ya, as-sabat fi zamanil fitan. Orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah tatkala di zaman apa? Fitnah. Kemudian akibatnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan datang, ya, kapan? Di hari akhir. Naam, yati 'alan nasi zamanun, akan ada ya yang dimana suatu zaman as-sabiru, orang yang bersabar di kala itu. Ya, 'ala dinihi, sabar di atas apa? Di atas agamanya, kokoh di atas agamanya, berpegang teguh pada sunnah, berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya bagaimana? Ibaratnya kal qabidi 'alal jamri, yakni seperti orang yang berpegang teguh atau memegang bara api. Subhanallah. Lihat ya, ikhwah. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Artinya apa? Yang namanya hidayah, yang namanya berpegang teguh kepada al-haqqu, berpegang teguh kepada sunnah, itu tidak seperti kita berpegang teguh, tidak seperti kita memegang yang namanya apa? Es krim misalkan. Ya, atau sesuatu yang tidak ada yang namanya tantangannya. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan perumpamaannya kal qaubidi 'alal jamri, orang yang seperti memegang bara api. Dan ini terasa sekali ayol ikhwah. Ya, kita bisa lihat tatkala kita mengamalkan sunnah, tatkala kita ya menunjukkan kepada manusia bahwasanya inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa balasannya? Balasannya adalah cercaan, hinaan. Tayyib, bahkan dikatakan apa? Sesat. Bahkan ada yang lebih dahsyat sampai apa? Sampai diusir. Ya, sampai diusir dari kampung halamannya. Ya, seperti itu ayu ikhwah. Maka di daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini kal qalbidi 'alal jamri, yakni seperti orang yang memegang bara api. Nah, maka dari sini ayu ikhwah, hendaknya kita mawas diri, hendaknya kita istilahnya harus benar-benar fokus ya terhadap apa yang kita hadapi ya. Nah, kemudian ayu ikhwah, yang namanya fitnah itu sangat banyak sekali, dan ini nggak mungkin kita bahas semuanya, gitu ya. Fitnah itu banyak sekali, ya. Contoh-contohnya, model-modelnya, bentuk-bentuknya seperti itu. Bahkan sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Rajihi hafizallah, beliau menjelaskan dalam kitab beliau As-Sabil Al-Munji lil Muslimi minal Fitani, beliau menjelaskan di situ bahwasanya yang namanya fitnah itu ya ada 3 seperti itu. Ya, yang mungkin kalau kita dengar selama ini fitnah itu ada 2 gitu ya. Ya, ini apa? Fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Beliau mencantumkan di 1 poin lagi, yakni poin yang ketiga,
dalam kitab beliau As-Sabil Al-Munji lil Muslimin minal Fitani. Apa? Yakni fitnah al-qital. Ya, fitnah apa? Nah, pembunuhan, pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Seperti itu, Masya Allah. Beliau memisahkan dari yang namanya syubhat dan syahwat. Ya, ini apa? Fitnah al-khurub, seperti itu, peperangan. Ya, ini yang terjadi di antara kaum muslimin. Taib. Nah, sebagaimana yang kita alami ini, kita ini ibaratnya di zaman yang dimana kita ini selalu apa? Dikompor-kompor gitu ya. Ibaratnya kita ini bejana yang diisi dengan air gitu. Ya, kemudian apa? Dari orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang benci kepada ajaran Rasulullah SAW, ya, mencoba untuk mengkompori, ya, menyalakan api, sehingga apa? Air yang ada di bejana ini bisa apa? Panas, bergejolak, ya kan? Nah, maka dari sinilah berhati-hati ayol ikhwah, yang namanya fitnah itu menggerogoti, ya, rumah-rumah kita, ya, bahkan dengan adanya wasail, ya, wasail, yakni seperti HP, ya, TV, ya, internet dan seterusnya, ini tambah cepat lagi seperti itu, lebih cepat lagi penyebarannya, lebih cepat lagi pengaruhnya, mempengaruhi kaum muslimin, sampai-sampai, ya, ada keluarga yang dimana dia mendapati seorang anaknya berubah totalitas, padahal orang tuanya tidak mengajarkan keburukan, padahal orang tuanya tidak mengajarkan yang namanya maksiat. Akan tapi anaknya tiba-tiba melakukan kelakuan, tingkah laku, perilaku yang apa? Yang membuat orang tuanya aneh. Ya, seperti itu. Sebagaimana penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah dalam kitab beliau atau Kutaib. Ya, seperti itu. Al-Usrah fi Safinatil Hayah. Beliau menjelaskan bahwa fitnah itu di zaman sekarang, ya, al-mu'asirah, itu beda jauh dengan zaman dahulu. Zaman dahulu mungkin kita fitnahnya sekelimput wilayah Bandung saja gitu ya. Seperti itu, enggak cepat merebaknya seperti itu. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Dengan adanya wasail internet, ya, wasilah-wasilah internet dan media-media yang memojokkan, mendiskreditkan al-Islam, sehingga apa? Pengaruhnya sangat cepat sekali, mempengaruhi kaum muslimin begitu cepat. Ya, sampai-sampai apa? Efeknya mereka, yakni kaum muslimin, ya, mereka dengan agamanya sendiri apa? Takut. Ya, mereka kaum muslimin mempelajari dinul Islam, mempelajari akidah Islam. Ya, mereka takut, lari. Al-firaru an dinihi, mereka lari dari agamanya. Dan ini waqi'un la yurad. Ini kejadian fakta yang tidak bisa terbantahkan ayol ikhwah, ayol akhwati fillah, hafizakumullahu taala wa ra'akum. Ayat ini sebenarnya kejadian seperti ini. Karena apa? Karena fitnah. Seperti itu. Kalau kita belajar Islam, nanti kita ini apa? Jadi teroris. Kalau kita belajar Islam, nanti kita ini enggak sayang abi umi, ya, bapak ibu di rumah. Karena apa? Karena bapak dan ibunya itu belum kenal, ya, belum belajar agama. Seperti itu. Kalau kamu belajar agama Islam, nanti kamu begini madu dan seterusnya. Ya, tapi tatkala, ya, belajar yang namanya ilmu duniawi, ya, ilmu fisika, bahasa-bahasa asing, tayyib, bukan dari bahasa agamanya, begitu semangatnya sampai geledek, petir dan seterusnya, banjir dan seterusnya didatanginya seperti itu. Waliyadzubillah. Karena apa? Karena fitnah. Fitnah ayyuhal ikhwah. Fitnah al-fitnah. Maka dari sini ayyuhal ikhwah, ya, fitnah itu sangat penyakit yang sangat dahsyat seperti itu, ya, sangat dahsyat sekali kalau tidak diobati, ya, dengan apa? Dengan segera seperti itu. Maka siapakah dokter yang bisa mengobati fitnah ini? Ya, tentunya setiap penyakit ada obatnya, dan obat ini ada yang buatnya, yakni dokter. Seperti itu. Enggak mungkin, ya, suatu penyakit yang obatnya adalah penyakit itu sendiri, enggak mungkin. Seperti itu. Dan fitnah juga, ya, ada obatnya dan juga ada istilahnya pawangnya. Seperti itu. Siapa? Al-alimu, al-ulama. Seperti itu. Al-ulama ar-rabbaniyin, yang dimana mereka adalah orang-orang pewaris Nabi SAW, yang dimana mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang membela, menjaga
ajaran Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ayo ikhwah, bahwasanya yang namanya fitnah, al-fitnah itu semuanya ada pawangnya. Bisa diobati dengan adanya seorang alim. Makanya kita sebagai orang awam, apalagi netizen ini, baik yang menyaksikan live ini atau yang tidak, seperti itu, mohon sampaikan kepada mereka netizen jangan sok-sokan seperti itu. Yang dimana apa? Mereka ini adalah bukan obat, bukan pawangnya fitnah, bukan orang yang bisa menghilangkan fitnah, bukan. Makanya jangan sampai apa yang dikatakan seperti apa? Ali bin Abi Thalib, kata beliau radhiyallahu taala anhu, la takunu ujulan madzayi'a budur. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kamu jangan jadi orang yang ujul. Ujul apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam apa? Dalam menyebarkan berita-berita, al-akhbar. Seperti itu, al-akhbar al-mawdu'ah. Berita-berita yang hoax seperti itu atau istilahnya kalau bahasa bebasnya mah hoax seperti itu. Ini seperti itu. Padahal bukan pawangnya, padahal bukan obatnya. Inilah netizen. Maka dari sini saya camkan baik-baik, camkan secara baik pada ikhwan wal akhwat, kalau terjadi fitnah sudah as-sukut. Thayyib, alaikum bitu'dah, kata Abdullah bin Mas'ud. Jangan tergesa-gesa seperti itu. Jangan terkala di share sini, share lagi. Yang terjadi apa? Tambah kacau balau seperti itu. Ini netizen kerjaannya. Thayyib, masa ikhwan yang sudah ngaji, akhwat yang sudah ngaji, sudah mengenal sunnah, sudah ngaji di majelis ustaz sunnah, karakternya seperti netizennya awam seperti itu. Thayyib, seperti itu. Maka saya camkan baik-baik bahwasanya seorang netizen tatkala ada berita yang berbau fitnah dan seterusnya, jangan seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, la takunu ujulan madzayi'a budhuran. Jangan kamu ini jadi orang yang ujul, tergesa-gesa. Ada yang masuk langsung share. Madzayi'-nya dari kata idza'ah. Seperti itu, langsung menyebarkan seperti itu. Menyebarkan majad. Ini kata ini begini loh, ustaz ini begini loh, ini gini dan seterusnya. Thayyib. Maka dari sini sebenarnya musuh yang sebenarnya sebelum fitnah itu netizen. Seperti itu. Yang menyebarkan apa? Fitnah. Thayyib, seperti itu. Dokter sebelum mau ngobati fitnah ini sudah didahului apa? Netizen, seperti itu. Waliyadzubillah. Makanya ayul ikhwal wa akhwati fillah yang menyaksikan live ini, camkan baik-baik, la takunu ujulan madzayi'an budhuran. Jangan kamu menjadi orang penyebab jadi apa? Ngomporin fitnah ini, seperti itu. Tergesa-gesa dalam menyebarkan, entah itu istilah masalah dalam negara ini, entah itu masalah dalam apa? Dalam dunia dakwah ini dan seterusnya. La takunu ujulan madzayi'a budhuran. Seperti itu. Ini madzayi' orang yang senantiasa apa? Menyebarkan seperti itu, mendengarkan gini, budhuran, dia apa? Yang ikut berpartisipasi dalam menyebarkan hoak tersebut, dalam menyebarkan fitnah tersebut. Nah, maka dari sini ikhwah, hanya para ulama yang bisa mengobati al-fitnah ini. Hanya para ulama ini orang yang alim yang bisa mengetahui mana fitnah dan mana bukan. Sungguh benar apa yang dikatakan, apa yang dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullah taala dalam kitab beliau Madarikun Nazar fi Siyasah. Beliau menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala bahwasanya inna hadhihi al-fitana, bahwasanya fitnah ini idza aqbalat, apabila ada di depan, alias apa? Belum terjadi, arafaha kullu alim, maka yang bisa mengetahui fitnah ini hanya orang-orang yang berilmu saja sebelum terjadi, sebagaimana yang terjadi di dunia atau di negara-negara Islam. Kita lihat Suriah, terus apa, Lebanon dan seterusnya. Nah, Indonesia ini lagi proses ini bahaya seperti itu. Kita ini lagi dipanas-panasi ayul ikhwal akhwat dengan orang-orang yang membenci Islam, dengan orang-orang yang membenci dengan yang namanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yaitu orang-orang munafik. Tapi senjatanya siapa?
Atau umpamanya siapa? Orang-orang jahil, juhala, seperti itu. Orang jahil, juhala, tapi dia mengaku apa? Seorang alim. Ini umpan-umpannya seperti itu. Untuk apa? Membikin kekacauan. Membikin kekacauan dalam negara ini yang kita cintai, negara Indonesia. Maka dari sini kata Al-Imam Al-Basri yang tadi baru dibaca bahwasanya al-fitnatu inna hadhihi al-fitana, fitnah ini jika belum terjadi idza aqbalat, ada di hadapan, mau terjadi, yang bisa mengetahuinya arafa kullu alim, hanya orang-orang yang berilmu saja yang bisa mengetahuinya. Wa idza adbarat, apabila sudah terjadi dan terjadi, arafaha kullu jahil, orang-orang yang bodoh baru menyadari, menyesali atas apa yang terjadi dari fitnah ini. Kita lihat ya ikhwan, banyak misal ya orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, orang-orang yang misalnya dipanas-panasi, dikompori oleh ulama-ulama yang ulama-ulama yang menyuruh kepada neraka jahanam, ulama-ulama, orang-orang dai-dai yang menyeru umat manusia kepada kepada kesesatan. Mereka menyesali tatkala sudah terjadi. Mereka menyesali bahkan melaknat, ya menghina-hina, padahal mereka sendiri yang istilahnya melakukannya atas dasar ulama ma'asur ini. Seperti itu. Yang anehnya menyeru jihad, al-jihad, al-jihad. Tapi dai-dainya sendiri, ulama sendiri tidak turun di medan perang. Ya, tidak turun di medan perang. Ini kumaha ini? Menyeru tapi nggak turun. Aneh. Kalau itu kemuliaan, kenapa nggak turun? Itulah ulama-ulama yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka simaklah baik-baik, ayul ikhwa wal akhwati fillah, simaklah baik-baik. Ya, jangan sampai fitnah ini terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab. Gara-gara orang-orang yang ya tampangnya kelihatannya dai, kelihatan ustaz dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya pengen menghancurkan negara Indonesia ini. Pengen menghancurkan bagaimana kita nggak bisa sholat, bagaimana kita nggak bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Seperti itu. Tayyib. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya membawakan riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kanan nasu, manusia ya, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Kebanyakan manusia, yakni para sahabat, tayyib, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang baik. Ya Rasulullah, bagaimana amalan yang baik itu? Ya Rasulullah, bagaimana dan seterusnya. Suatu perkara yang baik. Tayyib, wa kuntu, adapun aku. Kata siapa ini? Naam, kata Hudzaifah bin Yaman. Kata beliau, wa kuntu as'aluhu 'anis syarri. Adapun saya ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang buruk. Kenapa? Ma khafata an yudrikani, karena aku khawatir ya keburukan tersebut, kejelekan tersebut bisa menghampiriku, bisa menimpa diriku. Tuh lihat, awil ikhwah. Manusia kebanyakan tanya tentang kebaikan, bagaimana begini, cara yang baik itu begini dan seterusnya. Tapi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya tentang apa? Tentang keburukan, anisyari. Tujuannya apa? Makhafata, kata beliau, makhafata an yudrikani. Ya, aku khawatir ya keburukan tersebut menimpa diriku. Aku enggak pengen seperti itu. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin. Kita ini dahulu ya di masa-masa jahiliyah. Wasyarin, dan juga banyak keburukan, banyak yang namanya maksiat ya bergelimang seperti itu di masa jahiliyah. Faja'anallahu bihadzal khairi,
Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan kepada kami ini. Seperti itu dengan Islam, dengan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal, kata beliau bertanya, fahal ba'da hadza al khairi min syarrin? Lalu apakah wahai Rasulullah, setelah kebaikan ini akan muncul yang namanya keburukan? Seperti itu, subhanallah. Di antara ghirah, di antara kecemburuan Hudzaifah bin Yaman kepada agamanya. Tidak ingin yang namanya keburukan itu menimpa dirinya. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah setelah datang yang namanya setelah ada kebaikan ini dengan cahaya Islam, dengan yang namanya risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian nanti akan muncul lagi yang namanya keburukan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Betul, akan muncul yang namanya keburukan setelah datangnya apa? Kebaikan. Lalu beliau radhiyallahu taala anhu bertanya, faqultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Lalu apakah wahai Rasulullah, setelah datang keburukan ini, kejelekan ini, akan datang lagi seperti itu. Akan datang pula lagi yang namanya kebaikan? Maka Nabi SAW menjawabnya, na'am wa fihi dakhon. Betul, setelah keburukan itu nanti akan datang lagi yang namanya kebaikan. Akan tapi apa? Wa fihi dakhon. Di dalamnya ada yang namanya kabut. Di dalamnya ada yang namanya apa? Tabir. Sulit membedakan, samar-samar. Mana yang benar, mana yang salah. Sulit. Ya ini ya, dakhon. Seperti kita istilahnya kalau membakar barang-barang gitu ya, sampah gitu kan, seperti itu. Pasti ada apa? Asap. Terkala ada asap, saking banyaknya asap tersebut dalam ruangan, kita nggak jelas melihatnya seperti itu. Melihat mana yang namanya pintu, mana yang namanya apa? Nah, seperti itu. Wa fihi dakhon, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sama persis seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, kawan. Ada kebaikan tapi fihi dakhon. Ada kabut yang menyelimuti. Maka Hudzaifah bin Yaman menanyakan kembali, wa madakhanuh? Lalu apa kabutnya yang istilahnya dikatakan dakhonnya ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Yang dimana ada suatu kaum yang ini mengambil petunjuk bukan petunjukku. Lihat ayo ikhwah, ada sekelompok kaum yang mereka mengambil petunjuk, yang mengambil landasan dalam agama ini tapi tidak sesuai dengan apa? Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waqi'un la yurad. Seperti itu. Ini terjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan ayo ikhwah. Sekelompok orang-orang atau pencetus atau penyeru para dai-dai, para ulama-ulama yang menyeru kepada neraka jahanam, menyeru kepada umat manusia, ini adalah agama Islam, ini adalah Islam, ini ajaran Islam, padahal itu bukan ajaran Islam. Subhanallah. Dari sinilah Nabi SAW menjawab, ta'rifu, kamu kenal bahwasanya mereka ini karakternya, sifat-sifatnya, wa tunkiru, dan kamu wahai Hudzaifah mengingkarinya. Kenapa? Karena ia menjadikan landasan dalam agama ini bukan di atas dasar apa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahduna bi ghairi hadyi. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa istannuna bi ghairi sunnati, dan mereka menjadikan sunnah-sunnah bukan atas dasar sunnah-sunnah yang aku ajarkan. Bukan di atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa hal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Lalu Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kebaikan ini yang di situ ada dakhon, ada keburukan lagi muncul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Pasti akan datang lagi yang namanya keburukan. Apa? Du'atun ila abwabi jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ngarang-ngarang ayo ikhwah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Bukhari, bisa Anda cek dalam Sahih Al-Bukhari, bukan ngarang-ngarang.
Lihat kata Nabi SAW, tatkala Hudzaifah bertanya, "Fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin?" Apakah telah akan datang setelah kebaikan ini keburukan? Betul kata Nabi SAW. Naam. Apa? Du'atun ila abwabi jahannama, yakni para dai, para penyeru, para ulama, para habaib dan seterusnya yang mereka menyuruh umat manusia kepada pintu-pintu neraka jahanam. Seperti itu. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menerima ajakannya, barang siapa yang menjawab seruannya, qadhafuhu fiha, mereka akan ikut serta diseret ke dalam apa? Neraka jahanam, wal iyad billah. Ini ikhwan. Ternyata ada para dai-dai yang menyeru umat manusia ke dalam pintu neraka jahanam. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai akal yang akalnya sehat, wahai orang-orang yang masih diberikan naluri dan juga pikiran yang sehat, camkan baik-baik. Camkan baik-baik seperti itu. Alangkah banyaknya du'atun ila abwabi jahannam yang mereka yahduna bi ghairi sunnati, kata Nabi SAW. Mereka mengambil petunjuk dalam agama ini bukan di atas petunjuk Nabi SAW, bukan mengambil petunjuk Nabi SAW, mengklaim ini adalah ajaran dari Islam, mengklaim ini adalah syariat, ajaran yang bisa membawa kepada surga Allah, padahal itu bukan ajaran dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini hanya orang-orang yang akalnya masih waras, orang-orang yang masih sehat pikirannya, seperti itu, yang bisa introspeksi, memperbaiki dari apa yang ia selama ini melakukan kesalahan dalam tata cara beribadah, tata cara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Camkan baik-baik itu, ayo ikhwan wal akhwat fillah, hafizakumullahu taala wa ra'akum. Ikutilah. Kata siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata saya. Kalau yang belum ngerti paham masalah kayak gini, berarti sekolahnya dipertanyakan lulusnya siapa itu yang lulusnya. Kayak gini, ingat ya, Pak. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihadapi dengan baper seperti itu. Baper, wah ini mah kelompok kamu, wah ini mah kamu, wah ini mah kamu yang ngomong dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya dalam surat Al-A'raf. Ittabi'u, ikutilah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kamu ikuti orang-orang orang yang menjadikan tandingan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun. Alangkah sedikitnya kalian ini yang bisa mengambil pelajaran seperti itu. Mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskannya sendiri, bukan saya. Bukan ustaz saya, bukan ulama, Allah. Seperti itu. Maka tangkap pakai akal yang sehat seperti itu. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah. Tayyib. Nah itulah, maka dari sini ayyuhal ikhwah enggak kerasa Tayyib seperti itu. Yang namanya fitnah pasti terjadi ayyuhal ikhwah. Kita mau pergi kemana, pergi dan seterusnya, pasti yang namanya fitnah pasti menyertai. Fitnah itu kan ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, ada fitnah kita seperti itu. Yang sekarang gini nih, kita lagi di kompor-kompor ini, waliyadzubillah. Adallahu ayyakum seperti itu. Nah, singkat saja karena itu pembahasannya sangat banyak sekali kalau kita bahas satu poin per poinnya seperti itu. Nah, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizallah, beliau menjelaskan dalam kitab As-Sabil Al-Munji lil Muslimin minal Fitan, bahwasanya fitnah yang pertama adalah fitnah asyubuhat. Syubhat, samar-samar Pak. Tayyib, samar-samar. Tayyib dari kata tasbih seperti itu. Syubhat. Nah, satu yang istilahnya ini kelihatannya benar, padahal salah. Ini kelihatannya salah, padahal padahal benar, seperti itu. Makanya
hanya orang-orang orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disinggung dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu akan memberikanmu furqan. Al-furqan. Apa itu al-furqan? Nah, bisa membedakan mana yang salah dan yang benar. Mana yang hak dan mana yang batil. Tayyib, bukan atas dasar baper. Karena banyak makan lampar seperti itu. Tayyib, bukan atas dasar baper seperti itu. Wah, perasaan ini orangnya enak. Kajiannya kalau ini lembut tapi mengajar lebih ini bukan namanya Furqan itu seperti itu. Paham di sini? Al-Furqan itu bukan dinilai dari perasaan, bukan dilihat dari yang namanya enak bawaan ceramahnya atau enggak. Bukan dilihat dari yang namanya orang ini orangnya senyum terus kalau ceramah, bukan itu. Atau ini ustadz ini ceramahnya istilahnya suka bercanda, suka humor dan seterusnya, bukan itu. Barometer yang namanya Al-Furqan bukan seperti itu. Atau misalkan ustadz ini enak bisa hafal kanan kiri oke dan seterusnya. Bisa hafal atas ini ayat ini dan seterusnya. Baris tangan bukan itu. Tapi Al-Furqan adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Furqan. Tanpa embel-embel yang lain, tanpa perasaan, tanpa akal. Seperti itu. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah itulah Al-Furqan. Sebagai pembeda. Makanya dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Ini Al-Furqan. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menjelaskan ayat-ayat kami, yakni wahyu. Walitastabina sabilul mujrimin. Sehingga dari situlah jelas jalan-jalan orang-orang yang mujrim, jelas jalan-jalan orang yang sesat dan menyesatkan, jelas jalan-jalan orang-orang yang melenceng dari siratal mustaqim. Kata siapa? Kata Allah. Sekali lagi, bukan kata saya. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Ini ikhwan, al-fitnah. Maka dari sini kita menilai ini baik, ini buruk, ini bagus, ini enggak bagus, ini hak, ini batil, jangan dengan perasaan. Yang kayak gini nih menjadi penghalang dalam menerima al-haq. Menjadi penghalang dalam menerima kebenaran seperti itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab baperan seperti itu. Dengan sebab baperan seperti itu. Maka di antara akhlak mulia yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, akhlak mulia di antaranya adalah at-taghaful, tidak baperan seperti itu. At-taghaful seperti itu. Jangan baperan, apalagi dalam masalah agama seperti itu. A B B gitu. Ini salah. Jangan tapi enggak enak seperti itu. Hilangkan. Kalau kita benar-benar istiqamah, kalau kita pengen as-sabat as-sabat fi zamanil fitnah, maka kita harus kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya fitnah syubhat yang paling agung, yang paling asas, yang paling puncak, ayul ikhwah wal akhwati fillah, dijelaskan oleh beliau masih dalam kitab As-Sabilul Munji. Beliau menjelaskan bahwasanya fitnah yang paling besar atau syubhat yang paling besar, yang paling agung, yang paling bahaya adalah Asyiriku. Ini ya, ikhwan, asyiriku. Kenapa demikian? Karena asyirku inilah yang bisa menyebabkan seorang itu kekal selamanya dalam neraka, waliyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wal fitnatu akbaru minal qatl, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi anehnya Anehnya kebanyakan orang salah menanggapi salah memahami seperti itu. Disangkanya fitnah itu tuduhan seperti itu.
Kamu jangan nuduh dong. Fitnah itu lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Mending kamu bunuh tuh. Mending kamu bunuh saya daripada fitnah. Wah, ini namanya apa? Baper ini. Seperti itu. Mending kamu bunuh saja saya daripada kamu memfitnah saya, sakit. Seperti itu. Tapi ini namanya baper. Udah baper salah lagi dalam mentafsirkannya. Tapi al-fitnah ayol ikhwah wal akhwati fillah. Yang fitnah adalah di sini adalah bukan fitnah tuduhan. Ya, bukan istilah fitnah kalau kamu memfitnah saya, bukan seperti itu. Tapi fitnah dijelaskan oleh para ulama, bahkan kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang namanya fitnah di sini adalah asyirku, al-kufru. Ya, kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan itu apa? Lebih dahsyat. Ya, lebih bahaya daripada apa? Daripada seorang itu membunuh. Seperti itu. Daripada pembunuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kesyirikan, kalau pelakunya nggak bertobat sampai mati, meninggal dunia, mati dalam perbuatan kesyirikan, maka wassalam. Seperti itu. Kekal selamanya di neraka jahanam wal iyadzubillah. Tapi kalau membunuh, ya selama ia tidak meyakini halalnya membunuh dalam masalah hukumnya, tidak menghalalkannya, maka insyaallah taala biiznillah bimasyiatillah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan azab di neraka. Tapi dia akan keluar dari api neraka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, yang berikutnya fitnah syahwat. Kita enggak bahas ini ya terlalu rinci, soalnya enggak cukup waktunya. Kemudian yang kedua adalah fitnah asyahawat. Ya. Asyahawat. Syahwat itu enak ya. Secara naluri. Nah, syahwat itu enak. Seperti itu. Secara naluri. Maka dari situlah ujian kita di sini ayo ikhwah. Fitnah kita di sini ya. Seperti itu. Fitnah itu di situ. Kalau yang selaras dengan syahwat itu enak seperti itu. Ya. Nah, kita makan makanan yang istilahnya apa? Bebas ya, enggak mengenal haram atau halalnya dan seterusnya. Masa bodoh. Ya, enggak banyak aturan seperti itu. Seperti itu. Maka kelihatannya enak. Ya, kita memandangnya bukan mahramnya seperti itu. Secara naluri syahwat seorang itu apa? Mengatakan apa? Iya. Seperti itu. Akan tetapi ayolah ikhwah, ketahuilah bahwasanya fitnah syahwat ini adalah fitnah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Siapa? Bani Israel. Bani Israel yang dimana mereka apa? Diuji dengan yang namanya syahwat perempuan seperti itu. Makanya enggak heran. Iya, yang bisa menghancurkan keluarga seorang yang sudah berumah tangga. Kebanyakan itu enggak jauh dari yang namanya apa? Pihak ketiga alias pelakor seperti itu ayo ikhwah. Nah, maka di sini ayo ikhwah, orang yang sudah ngaji ya ikhwan wal akhwat hendaknya memperhatikan ya, membatasi dalam bermedia sosial dan seterusnya yang berakibat bisa mengundang fitnah syahwat. Karena fitnah syahwat ini ayo ikhwah awalnya saja kelihatan bebek seperti itu. Wek. Awalnya saja kelihatannya apa? Kayak ayam berkokok. Ujung-ujungnya kayak buaya. Kayak buaya. Apa suara buaya? Assalamualaikum ukhti, sudah sholat malam belum? Ukhti kumaha damang? Seperti itu. Ukhibuki fillah. Ini. Seperti itu. Awalnya kayak bebek, awalnya kayak ayam. Kelihatannya apa? Ceramah, nasihat, memberikan faedah, memberikan yang namanya apa? Nasihat dan seterusnya. Ujung-ujungnya seperti bebek. Seperti apa? Buaya, seperti itu. Emang buaya ada suaranya? Ada. Seperti itu. Tadi contohnya, assalamualaikum ukhti. Ukhti sudah saum belum? Ukhti sudah sholat malam belum? Ini ya kawan. Itulah buaya seperti itu. Barakallahu fik. Inilah fitnah syubhat. Fitnah syahwat. Maka dari sini al-ikhwah, kita hendaknya menjauhi fitnah syahwat ini, yang di mana ya para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu hal yang bisa menyebabkan seorang itu terjerumus ke dalam fitnah syahwat adalah apa? Karena lama menjomblo seperti itu. Karena lama apa? Menjomblo seperti itu. Atau terlalu lama apa? Pala pilih seperti itu. Pilih sana, pilih sini, ujung-ujungnya kata orang Jawa boleng seperti itu ya. Seperti itu.
pala pilih. Ya, pala pilih misal kentang. Ya, kayak seperti kita beli kentang, pala pilih ujungnya apa? Yang banyak busuknya itu apa namanya? Hah? Bocelnya seperti itu. Pala pilih. Seperti itu. Ini. Taib. Karena apa? Karena pala pilih seperti itu. Ya, atau saya mah ini dulu lah, karir dulu, ngejar S1 dulu, S2 dulu. Ya, terutama akhwat. Seperti itu. Umur 19, 20, 21 jual mahal seperti itu. Taib. Waliyadzubillah, ini nasihat ya oleh akhwat seperti itu. Ya, giliran 30, 35, 40 diobral seperti itu. Ya, sama saja. Ini ikhwan, gara-gara apa? Akibat perbuatan sendiri. Seperti itu. Ya, ujung-ujungnya apa? Diobral. Waliyadzubillah. Taib diobral. Siapa aja yang mau silakan seperti itu. Karena apa? Enggak ada yang mau tuh. Ya kan? Karena apa? Ngejar karir seperti itu. Makanya camkan baik-baik. Al-ikhwa wal akhwat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ata." Barang siapa di antara kalian yang mampu. Ya, mampu itu bukan kita harus punya rumah dulu, bukan punya mobil dulu, bukan. Mampu bertanggung jawab. Tapi sekalipun kita miskin dan seterusnya, ya, bertanggung jawab intinya itu ayo ikhwah. Karena pada banyak orang yang punya harta, punya rumah dan seterusnya tapi enggak bertanggung jawab. Ya, ditelantarkan istrinya, ya nggak dinafkahi dan seterusnya, ya atau bahkan tidak diajarkan kebaikan dan seterusnya. Ini nggak bertanggung jawab, namanya al-ba'ah, bukan al-ba'ah ini namanya. Sekalipun apa? Punya harta. Makanya kata Nabi SAW, al-ba'ah, kemampuan, kudrah, tanggung jawab dan seterusnya. Fal yatazawwaj. Maka hendaknya menikahlah. Jangan pala pilih. Ya, seperti itu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Seperti itu. Barang kalau ada yang datang kepada engkau, kamu, orang yang ya baik agamanya dan baik akhlaknya, sudah, khalas, seperti itu. Ya, nikah. Seperti itu. Jangan pilih, wah mukanya nggak kayak artis seperti itu. Emang ente kayak artis gitu. Seperti itu. Wah mukanya nggak kayak bintang film dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini namanya apa? Pala pilih ujungnya dapat apa? Nah, seperti itu. Dapat bocel seperti itu. Maka dari sini ayat ikhwah wal akhwat fillah, inilah fitnah syahwat. Apalagi zaman akhir zaman ini ayat ikhwah ini, aduh fitnahnya luar biasa ya. Yang sudah punya satu aja pengen dua gitu kan. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Fitnah ayat ikhwah. Fitnah. Seperti itu. Apalagi yang belum menikah. Ya, alias apa? Seperti itu, Jonas seperti itu. Ya, katanya seperti Jonas. Ya. Apa Jonas teh? Nah, apa? Jomblo ngenes, waliyadzubillah. Nah, seperti itu ya, Pak. Nah, kalau mampu langsung aja nikah. Enggak usah pala pilih, nunggu setahun, 2 tahun. Wah, itu fitnah syaitan itu. Tapi nunggu kok setahun. Langsung. Yang mudah. Itu fitnah syahwat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Ini ya, Pak. Ya, tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang paling dahsyat, lebih besar. Ya, bagi seorang laki-laki, ya, melainkan apa fitnah apa? Fitnah wanita. Ini dahsyat sekali fitnah wanita ini. Yang laki-laki kuat pun, ya, sterak seperti itu, baik yang six pack ataupun one pack gitu kan. Tak kala dihadapkan fitnah perempuan, wah sudah semuanya bergelim apa? Seperti itu. Nah, seperti itu. Yang tadi sipek dari lembek seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Sekali berustad ayo ikhwah. Ya. Enggak ustadznya, enggak awamnya, enggak selamat dari yang fitnah. Makanya jangan membuka pintu apa? Fitnah seperti itu. Ya, jangan membuka pintu fitnah. Awalnya saja kelihatannya memberikan faedah, nasihat dan seterusnya, share-share yang bermanfaat, bukan mahramnya. Awalnya kayak ayam, kelihatannya gagah, ayam jago seperti itu kan, memberikan faedah seperti itu. Awalnya kayak bebek, nonton jalan, ngikutin biar ngikut. Ujung-ujungnya kayak buaya seperti itu. Wal haula wala quwata illa billah. Thayyib. Nah, fitnah syahwat ini sebenarnya banyak sekali ya, cuman mungkin yang lebih poin penting pada kali ini itu ya sebagai poin yang dibahas. Kemudian yang terakhir adalah fitnah tentang apa? Nah, al-khurub seperti itu ya. Seperti itu pertumpahan darah. Pertumpahan apa?
pertumbuhan darah. Nah ini pertumbuhan darah ini ikhwah la haula wala quwwata semenjak zaman dahulu. Ya, semenjak zaman dahulu sampai sekarang itu ada aja. Taib, gara-gara apa? Gara-gara ada si kompor seperti itu. Taib, yang mengompori. Kalau zaman dulu mungkin melalui lisan saja. Ya, lisan. Seperti itu. Itu orangnya begini bahaya seperti itu. Nah, seperti itu. Akhirnya apa terjadi? Seperti itu. Pertumbuhan apa? Darah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, mewanti-wanti lisan ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sudah diam. Kalau itu ucapan yang enggak baik, sudah diam. Enggak usah ngomong, wahai para netizen. Seperti itu. Netizen yang sudah ngaji maupun netizen yang belum ngaji, jangan sok-sokan, jangan seakan-akan Anda ini mendudukan diri sebagai seorang ahlul ilmi. Padahal Anda adalah yang menyebabkan mengotori dakwah, menyebarkan yang namanya pencemaran dakwah sunnah ini. Gara-gara apa? Gara-gara Anda seperti itu. Bukan kapasitasnya Anda menerangkan, menjelaskan dalam penyimpangan suatu kelompok dan seterusnya. Pikirkan Anda sendiri, berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Jangan sampai kalau masalah ini bid'ah, ini syirik, Anda seperti singa, seperti itu. Giliran belajar ilmu, apalagi belajar ilmu, belajar alat ilmunya. Ini bahasa Arab, kayak kucing, seperti itu. Kayak kucing. Seperti itu, enggak tegas seperti itu, enggak lantang jawabannya. Miong dan seterusnya. Atau bahkan saya mah jadi orang biasa saja. Cukup rajin di majelis ilmu. Saya yang penting belajar di ustadz ini dan seterusnya. Jadi orang biasa aja lah. Seperti itu. Ya betul itu mah. Cuma masalah Anda. Dan kalau muncul fitnah di media sosial, kenapa Anda? Seperti itu. Ikut campur seperti itu. Yang ngejar sana, ngejar sini. Bahkan yang banyak komenan itu netizen seperti itu. Qalilul adab. Adabnya enggak bagus seperti itu. Camkan baik-baik ayol ikhwah wal akhwat wahai netizen. Barakallahu fikum. Dan inilah salah satu sebab Anda berpartisipasi dalam dalam pertumbuhan darah kaum muslimin. Menyebarkan ini pemerintah ini PKI, pemerintah ini begini atau dan seterusnya menyudutkan yang intinya adalah masyarakat itu dibikin untuk memberontak kepada pemimpinnya. Anda yang akan bertanggung jawab. Anda yang paling besar dosanya dalam mempertanggungjawabkan fitnah ini. Seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, satakunu fitnatun summa'u bakma'u amya'u alisanu fiha kawaku'i as-sayfi. Akan terjadi yang namanya fitnah. Yang dimana manusia tidak mendengar nasihat. Dan juga yang namanya manusia tidak lagi yang namanya berkata kebaikan, bahkan ngomongnya keburukan terus. Tak kalah kebijakan pemerintah gini diomongin dan seterusnya, di mimbarnya dijelek-jelekin dan seterusnya. Ini Anda memberikan saham dalam dalam dosa yang besar. Wal iyadzubillah. Amya, dan juga tidak melihat, tidak bisa melihat kebenaran, al-haq, seperti itu. Tayyib, maka camkan baik-baik al-ikhwah. Yang namanya kata Nabi SAW, alisanu fiha kawaku'is sayfi. Lisan itu ibaratnya tajam gitu loh. Seperti mata pisau seperti itu. Tayyib, sekali ngomong langsung banyak jamaah ikutan berontak seperti itu. Wal'iyadzubillah. Ini ikhwan, jangan sampai kita menjadi bagian berpartisipasi dalam kehancuran negara kita sendiri yang kita cintai. Kita mungkin sekarang belum menyadarinya. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Belum terjadi. Baru kalau terjadi, lihat tetangga-tetangga kita, negara-negara Islam yang lainnya, itu banyak menyesal. Kabur sana sini, hijrah ke negara yang lain, dibantai lagi di yang lainnya, nggak terima, di laut banyak yang bergelimpangan mati dan seterusnya. Akibat apa? Akibat kebodohan. Akibat karena mengikuti du'atun ila abwabi jahannam. Wal'iyadzubillah. Maka camkan baik-baik ayol ikhwah wal akhwat fillah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari berbagai macam fitnah. Mungkin itu saja poin-poin yang bisa kita bahas
Ya, bahwasanya fitnah itu ada 3, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah syahwat dan fitnah al-qital atau al-hurub. Barakallahu fikum. Ada sesi pertanyaan enggak? Enggak ada. Nah, itu aja ya ikhwan walafat yang bisa kita bahas pada kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.